Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mufidah. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan saya saat waktu mewawancara. Ya, pertama kali mewawancara. Permasalahan yang pertama itu saya tuh orangnya tuh kan kurang pedean gitu ya orangnya. Nah, saat pertama kali saya mau wawancara itu tuh di keramaian gitu. Nah, otomatis kan banyak orang tuh kalau mau wawancara. Nah, saya tuh kurang pede kalau itu banyak orang. Nah, gimana sih caranya biar saya tuh bisa lebih pede lagi gitu. Kemudian permasalahan yang kedua, saya kan orangnya nervous nih. Nah, waktu itu saya pernah wawancara. Nah, orangnya tuh jabatannya tuh ya mestinya punya jabatan lah yang tinggi gitu. Nah, saya tuh mau tanya tapi nervous, maksudnya tuh takut ini nyinggung nggak ya, ini bikin salah nggak ya. Nah, saya tuh suka masih punya pemikiran kayak gitu. Nah, gimana tuh caranya biar saya tuh nggak nervous lagi kalau saat wawancara tuh nggak deg-degan. Kalau deg-degan tuh kan bikin suaranya kan kayak gemeter, hilang gitu ya, kurang jelas gitu jadinya ngomongnya. Nah, caranya menghilangkan rasa nervous tuh gimana? Kemudian permasalahan yang ketiga, saya tuh suka bingung ketika mau wawancara. Nah, kita kan kalau mau wawancara ketemu narasumbernya tuh kan orangnya nggak tahu nih, orangnya tuh nih bisa bahasa Indonesia atau enggak ya, orangnya tuh bisa bahasa Jawa atau enggak. Nah, saya tuh sukanya bingung. Ntar kalau saya pakai bahasa Indonesia, ternyata narasumbernya tuh nggak bisa bahasa Indonesia, jadinya bahasa Jawa. Nah, masa iya saat wawancara awalnya pakai bahasa Indonesia, tengah-tengahnya pakai bahasa Jawa, kan kurang bagus juga ya. Nah, gitu. Bagaimana tuh caranya agar bahasanya tuh biar sepadan gitu. Kalau Indonesia ya Indonesia, terus atau Jawa ya pakai Jawa gitu. Maksudnya tuh ya itulah. Kemudian permasalahan yang keempat, gimana sih biar gimana caranya kita tuh bikin janji sama narasumber kita, maksudnya tuh biar langsung diiyain gitu. Misalnya tuh kita dapat tugas nih wawancara, besok Seninnya tuh udah harus dikumpulin, tapi bapaknya tuh kayak sibuk-sibuk terus, kayak nggak bisa nyepetin waktu gitu loh, maksudnya sedikit gitu. Nah, gimana caranya biar kita tuh bisa dapat waktu buat bapaknya itu, maksudnya ya sebentar aja, maksudnya ngomongnya gitu. Bagaimana caranya kita biar bisa dapat janji gitu. Nah, kemudian permasalahan yang kelima, saya tuh orangnya suka gimana ya, susah, bukan susah sih, mengekspresikan wajah saat wawancara. Nah, gimana caranya agar mengekspresi wajahnya tuh biar lebih oke gitu ya, maksudnya biar lebih bagus. Dan permasalahan yang keenam, saya tuh kan waktu wawancara tuh sendiri ya, jadi wawancara itu saya sendiri. Nah, waktu itu kebetulan wawancaranya tuh di pinggir jalan, kan berisik tuh ya. Nah, narasumbernya tuh jadi nggak fokus sama pertanyaan apa yang aku ajukan, pertanyaan apa yang aku ajukan. Nah, itu gimana caranya biar narasumbernya kita tuh fokus dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Gitu. Masuk permasalahan yang ketujuh. Oke. Gimana sih kadang kan kalau kita wawancara narasumbernya tuh kadang orangnya kan nggak tahu ya, orangnya tuh mudah tersinggung, ramah, atau kalau kita ngomong ini maksudnya mudah dipecadain gitu, maksudnya ya bukan dipecadain, gimana ya, ya maksudnya tuh orangnya tuh nggak mudah tersinggung gitu loh. Nah, misal nih kita dapat narasumber yang orangnya mudah tersinggung, nah cara menyikapinya tuh gimana ya, soalnya kan kalau
orang yang tersinggung kayak gitu, kita udah lihat kan dari wajahnya, wajahnya tuh kayak gimana ya, nggak suka gitu dengan pertanyaan kita. Nah, kita alihkan dengan pertanyaan yang selanjutnya, tapi bapaknya tuh jadi kayak gimana ya, moodnya tuh kayak udahlah, udah males gitu loh. Nah, gimana caranya kita tuh biar mood narasumber kita tuh kembali seperti semula lagi. Nah, itu caranya gimana ya. Kemudian permasalahan yang kedelapan, cara mencairkan narasumber agar wawancara kita tuh berjalan dengan lancar. Maksudnya tuh saya dapat apa yang saya cari, narasumbernya juga enjoy gitu loh saat diberi pertanyaan. Nah, itu caranya gimana ya. Nah, kemudian permasalahan yang kesembilan, permasalahannya tuh waktu itu kan saya dapat niat tugas wawancara, tapi tugasnya tuh harus kayak diupload di medsos gitu loh. Nah, itu cara izin sama bapaknya tuh gimana ya, biar maksudnya tuh enak gitu, sama-sama enak, dianya boleh akunya boleh gitu loh, diizinin gitu, maksudnya tuh yang nggak ada permasalahan gitu loh. Nah, gitu caranya gimana ya, enggak sih ya deh. Nah, kemudian permasalahan yang ke-10 nih, permasalahan yang 10 tuh caranya closing, gimana ya, gini. Nah, saat wawancara nih mau akhir, nah pertanyaan saya tuh sudah habis, udah mentok gitu loh, tapi bapaknya tuh masih jelas-jelasin, kadang juga di luar pertanyaan saya gitu, tapi bapaknya tuh masih jelas-jelasin, tapi pertanyaan saya udah habis. Nah, saya tuh mau nutup wawancara itu tuh, mau nengahin gitu loh, bukan nengahin, gimana ya, maksudnya mau maksudnya tuh mau udahan, tapi bapaknya tuh narasumbernya tuh masih gimana ya, masih jelasin, masih mau jawab gitu loh. Nah, waktu saya itu tuh kayak gimana ya, cara menyudahi kan, kalau kayak gitu kan jadi kayak jadi gimana ya, kayak Riko, gimana sih bahasa Rikonya tuh apa sih? Nah, maksudnya kayak ya Riko gitu, kalau mau disudahin tapi bapaknya kayak belum mau udah bicara gitu. Nah, itu caranya gimana ya, kayak jadi gak enak gitu loh kalau mau diudahin. Itu caranya gimana ya. Nah, itu tadi permasalahan saya saat mau memulai wawancara. Semoga dengan ada permasalahan wawancara ini saya bisa memperbaiki dan lebih baik lagi saat nanti mau wawancara lagi. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.